Kemudian di awal kami ingin ingatkan kepada ayah bunda, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang berhadir, ini anak-anak kita sudah memasuki apa? Liburan ya. Masa anak kita masuk liburan itu adalah masa di mana anak-anak belajar di rumah dengan orang tuanya ya. Maka bawa anak kita untuk sholat berjamaah bersama kita, terkhusus sholat subuh. Kalau biasanya waktu sekolah alasannya nggak bisa pergi sholat subuh karena mau mandi pergi sekolah, maka sekarang sekolahnya libur, alasannya sudah tidak ada. Bawa anak kita untuk sholat subuh berjamaah. Ayo mari ajarkan anak-anak kita untuk bangun subuh sedari awal untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Gimana? Boleh ya? Boleh ya. Mari kita ajarkan anak kita. Malamnya kita kasih tahu dulu supaya mudah untuk kita ajak. Malamnya sebelum tidur kasih tahu, abang, adik, nanti kita pergi sholat subuh berjamaah bersama dengan ayah atau kakek, boleh juga kasih tahu sama cucunya ya. Nanti pulang dari sholat maka kita akan pergi makan atau kemana, atau main bola, atau pergi ke pantai setelah itu ya, kalau mau pergi sholat berjamaah. Nah begitu, ini penting. Masa musim liburan, berikan kepada anak kita kesan yang baik, berikan anak kita pendidikan yang mereka mendapatkannya dari orang tuanya yang berkesan di masa dia kecil. Itu penting, baik dia dapatkan daripada ayahnya atau dia dapatkan dari kakeknya. Oh mungkin ayahnya enggak begitu, kakeknya yang peduli ya. Mungkin ka jamun hana tak peduli kepada ayah maka cucu baik lepas baik lu kepada ya. Nah begitu, insyaallah anak akan mengingat betul ya bagaimana kesan mereka dibawa ke masjid subuh-subuh lagi ya, bersama dengan ayah mereka atau bersama dengan orang tua mereka. Ini ingin kami sampaikan di awal, takut kami lupa nanti. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk membaca kembali kitab Isyarah, Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haq di Imam Abu Ishaq Al-Syirazi, ulama abad kelima Hijriah ya. Kita lihat pada pembahasan yang selanjutnya, masih pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Sedikit kita ulang kaji tentang hal ini ya, tentang masalah sifat as-sama' wal basar ya. Ini adalah sifat zat Allah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa sesungguhnya Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang suci, sifat-sifat yang sempurna, yang jumlah sifat Allah itu tidak terbatas. Sifat Allah itu sempurna, karena Allah Maha sempurna, sifatnya juga tidak terbatas. Karena kesempurnaan Allah itu tidak terbatas. Sesuatu yang terbatas adanya, pasti dia itu berkurang. Terbatas berarti ada batasan. Kalau batasan tidak mutlak. Kalau tidak mutlak berarti makhluk. Semua ada batasan. Itu kecuali Allah. Allah saja yang tidak ada batasannya. Maka sifat Allah itu kalau ditanya menunjukkan kepada kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia menunjukkan pada kesempurnaan Allah, berarti menunjukkan sifatnya itu tidak terbatas, mutlak adanya. Cuma mengapa juga disebut bahwa sifat itu ada sekian, itu maksudnya adalah sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu persis umpamanya kita belajar tentang nabi-nabi yang 25. Nabi dan Rasul berapa? Enggak 25 Nabi dan Rasul, tapi yang 25. Maksudnya yang tersebut dalam Al-Quran nama-namanya 25. Jadi kalau ada yang memahami Nabi dan Rasul hanya 25, salah. Karena jumlah Nabi dan Rasul ada yang tidak dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nama-namanya. Ya, minhum man qasasnahum 'alaika wa minhum lam naqsushum 'alaika. Sebahagian nabi-nabi itu ada yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dan ada yang tidak kami ceritakan. Yang enggak diceritakan oleh Allah berapa orang? Wallahu a'lam. Jadi kenapa juga selalu dibilang Nabi Rasul 25? Itu yang tertera dalam Al-Qur'an.
dalam Al-Quran. Begitu juga dengan sifat Allah. Apa itu sifat 20 atau yang 14? Itu sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi yang 20 tersebut. Bukan membatasi sifat Allah. Kalau kita pernah mendengar seperti itu. Jadi pemahamannya harus dipahami dengan jujur, dipahami dengan baik, supaya kita tidak salah sangka terhadap, tidak salah paham terhadap klasifikasi yang dibuat oleh para ulama. Nah, begitu juga saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, sifat Allah ini ketika para ulama membicarakan sifat Allah, para ulama membuat sebuah rumusan penting bahwa mampu tidak kita untuk mengetahui hakikat sifat Allah. Enggak mampu kita mengetahui hakikat sifat Allah. Ya, enggak mampu kita mengetahui hakikat sifat Allah, persis seperti kita tidak mampu mengetahui hakikat zat Allah. Ya, ada zat, ada sifat Allah. Itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, bahwa Allah punya zat, Allah punya sifat, ya. Yang sifat Allah berbeda dengan zat, tapi dia tidak terpisah. Nah, mampu tidak kita untuk mengetahui hakikatnya? Enggak mampu kita. Tapi nanti para ulama membuat penjelasan tentang sifat Allah dengan sebuah definisi. Ini contoh misalkan, kita akan baca sifat as-sama' wal basar sebagai kelanjutan daripada pertemuan yang lalu. Thumma ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla yasma'u bisam'in qadimin azaliyin wa yubsiru bibasarin qadimin azaliyin abadan kana mausufan bihima wa abadan yakunu. Ya. Jadi kemudian Ahlussunnah wal Jamaah mengakui, meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengar dengan sama, dengan sifat sama yang qadim dan azali. Ya, sifat sama ini qadim dan azali. Qadim artinya apa? Tidak ada permulaan. Jadi nggak bisa ditanya Allah itu mendengar sejak kapan. Nggak bisa ditanya begitu. Nggak ada permulaan bagi adanya Allah. Maka sifat Allah juga begitu. Kemudian azali, enggak ada apa? Sifatnya juga tidak ada permulaan bagi adanya sifat tersebut. Wa yubsiru bi basarin qadimin. Begitu juga Allah melihat dengan sifat basar yang sifatnya qadim juga, azali juga. Nah, qadim itu artinya apa? Mala awwala lahu liwujudihi, yang tidak ada permulaan bagi adanya. Jadi enggak ada bisa ditanya sejak kapan Allah melihat, sejak kapan Allah mendengar. Itu nggak bisa ditanya karena dia itu qadim. Qadim tidak ada permulaan, tidak dibatasi oleh waktu. Nah, begitu, ya. Abadan kana mausufan bihima wa abadan yakun. Jadi sejak dari awal tidak ada, tanpa ada awalan, Allah itu maha mendengar, maha melihat, ya. Begitu juga sampai kapanpun, sampai bila-bila, kata orang Melayu, sampai bila-bila masa. Ada masa, tak ada masa, Allah mendengar itu, ya, sampai bila-bila. Li'anna adamahuma yujibu isbatu dhiddaihima. Kenapa kita isbatkan bahwa Allah itu mendengar dan melihat? Karena kalau Allah tidak mendengar, tidak melihat, ya berarti kebalikan daripada itu. Apa kebalikannya? Ya, yaitu summun dan umyun, artinya buta dan tuli. Enggak mungkin, mustahil bagi Allah itu, ya. Wadzalika afatun, dan itu cacat, ya. Itu sifat cacat. Qala Allah azza wa jalla. Nah, enggak mungkin ada sifat cacat pada Allah. Nah, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Itu kesempurnaan bagi Allah, ya. Kemudian juga diisbatkan sifat ini, kenapa? Karena ada ayat dalam Al-Quran. Apa ayatnya? Banyak sekali. Wa annallaha sami'un basir. Allah katakan kepada Nabi Musa adalah asma' wa ara. Sesungguhnya aku mendengar dan aku melihat, wahai Musa, ya. Jadi Allah mendengar, Allah melihat secara jelas termaktub dalam Al-Quran, dalam ayat-ayat yang sangat banyak sekali. Sami'un basir itu luar biasa banyak ayatnya. Maka dengan itu para Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, itu sifat Allah yang sudah sangat jelas, tidak bisa dipertentangkan lagi. Nah, kemudian apakah sama pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk? Oh tidak. Disinilah dia perlu dijelaskan bahwa sifat Allah itu hakikatnya nggak bisa kita ketahui, walaupun secara lafaznya sama mungkin. Kita melihat, Allah melihat enggak? Melihat. Emangnya
Sama-sama penglihatan Allah dengan kita? Enggak sama. Allah mendengar, kita mendengar. Sama-sama dengar kok itu. Lafadznya sama itu, kalimatnya sama, hakikatnya tidak sama. Oleh sebab itu kita katakan tadi rumusan penting dari Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa kita tidak mampu mengetahui hakikat inti daripada sifat Allah. Cuma yang kita ketahui dari sini apa? Yang kita ketahui dari sini adalah bahwa kita meyakini apa yang diisbatkan oleh Allah dalam Al-Quran dan menafikan segala bentuk penyerupaannya dengan makhluk. Walaupun sama lafaznya, tak sama hakikatnya. Nah, kalau kita mendengar perlu kepada organ. Kita melihat perlu kepada organ tubuh juga. Kalau seandainya organ tubuh itu tidak ada, maka tidak ada penglihatan dan pendengaran itu. Apakah Allah perlu kepada itu? Na'udzubillah, Allah tidak perlu kepada itu. Nah, ini penting kita pahami tentang sifat Allah seperti itu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengisbatkan sifat Allah itu selalu memakai metode dua, yaitu memakai logika akal dan juga memakai ayat Al-Quran. Seperti tadi itu, dua sifat pendek saja dijelaskan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi, bahwa kenapa kita harus mengisbatkan bahwa Allah itu punya sifat sama dan basar. Sebabnya dua, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Sami'un basirun, banyak sekali ayat itu. Asma wa ara, Allah katakan pada Nabi Musa, jelas itu, ada ayatnya. Kemudian mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memakai logika lagi. Kenapa harus kita isbatkan Allah itu, kita akui dan kita yakini Allah itu mendengar dan melihat? Karena kalau enggak demikian, maka kebalikannya cacat, yaitu tuli dan bisu. Nauzubillah min dzalik. Ya, maaf, tuli dan buta. Nauzubillah min dzalik. Enggak mungkin itu ada pada Allah. Nah, begitu. Ini menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Apa saja yang menunjukkan pada kesempurnaannya dan itu tertera dalam Al-Quran, isbatkanlah itu. Nah, demikian ya. Kemudian sifat yang selanjutnya sifat kalam. Ya, sifat kalam, sifat Allah yang selanjutnya. Thumma ya'taqiduna anna Allah azza wa jalla mutakallimun bi kalamin qadimin azaliyyin ya. Abadiyin ghaira makhluqin wala muhdatsin wala muftarin wala mubtada'in wala mukhtara'in bal abadan kana mutakalliman bihi wa abadan yakunu listihalati diddul kalam minal kharasi was sukutu alaihi. Nah, selanjutnya kata Abu Ishaq Al-Shirazi menjelaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan Ahlul Haq juga meyakini apa. Nah, jadi beliau menjelaskan step by step sejak daripada abad ke-4 dan abad ke-5 dalam masalah akidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini apa. Jadi kalau hari ini masih ada banyak yang mempermasalahkan, kalau ada ya, mempermasalahkan masalah akidah ini kita harus begini, harus begitu, tunggu dulu. Yuk kita baca yang abad ke-4. Apa yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita pahami dulu tuh. Ya, abad ke-4 berarti sebelum 1000 tahun. Ya, kalau hari ini kita masih memperbincangkan, ayo kita lompat 1000 tahun. Ya, kira-kira zaman itu mereka meyakininya seperti apa. Nah, inilah yang dituliskan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi, ya, pengikut mazhab Imam Syafi'i, ya, yang beliau punya kitab terkenal ya. Nah, di sini kita lihat. Kemudian Ahlul Haqqi, yaitu mazhab Ahlul Haqq meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mutakallimun. Allah itu berbicara, ya, bisifat bikalam, dengan sifat kalam yang sifat ini juga qadimun azaliyun. Sifat ini qadim bersama dengan Allah. Artinya qadim apa? Nggak bisa ditanya sejak kapan Allah berbicara. Nggak bisa ditanya itu. Kalau sejak kapan pasti ada permulaan, ada waktu yang membatasi. Tapi Allah nggak punya waktu yang membatasi Allah. Maka Allah bersifat dengan sifat kalam tanpa ada permulaan. Nah, qadim, azali, abadi dan seterusnya juga, selamanya juga, dari awal, sejak awal tanpa permulaan dan sampai akhir tanpa akhiran. Nah, begitu. Ya, Allah bersifat dengan sifat kalam tersebut. Ghaira makhluk, dan kalam Allah itu bukanlah makhluk, ya. Wala muhdas, dan juga bukan bersifat baharu, dan juga bukan bersifat mubtada, sesuatu yang diciptakan kemudian. Wala mukhtara'in, yang dibuat-buat, bukan.
bal abadan kana mutakalliman wa abadan yakun. Tetapi Allah secara abadi Allah berbicara, dan secara abadi juga Allah bersifat dengan sifat kalam. Cepat saya jelaskan ya. Saya ulangi ya. Kami ulangi lagi ya. Bahwa sifat kalam Allah ini sifat pembahasan panjang di sini. Para Ahlussunnah wal Jamaah banyak membahas sifat kalam ini. Kenapa? Pernah dengar ilmu kalam tidak? Pernah dengar ilmu kalam? Ilmu tauhid, ilmu kalam. Pernah dengar ya? Nah, ilmu kalam ini salah satu sebab dinamakan ilmu kalam itu adalah karena pembahasan sifat kalamullah yang panjang pada masa zaman dulu. Sejak abad kedua, abad ketiga, abad keempat, itu pembahasan tentang kalamullah, sifat kalam Allah itu membuat porsinya luar biasa, banyak terjadi masalah dalam sejarah. Pembahasan sifat kalamullah, bukan masalah dengan sifat Allah, enggak masalah dengan sifat Allah, tapi masalah dengan pemahaman orang dan sekte-sekte yang muncul tentang sifat kalamullah. Kenapa Ustaz? Ya. Dulu pernah kejadian seorang pastor dari Suriah, Damaskus, bernama Yohanna Dimashqi. Yohanna Dimashqi, ya. Yohanna Dimashqi ini adalah orang Nasrani, dia pastor ya, dan juga ahli pikir daripada orang Nasrani. Dia membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran ya. Dia dapatkan dalam surat An-Nisa Allah berfirman, innamal masihu Isa bin Maryam ya, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Bahwa sesungguhnya innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuhu, Rasul Allah dan kalimatnya. Kalimatu alqaha ila Maryam, yang disampaikan kepada Maryam, wa ruhum min, dan ruh daripadanya. Nah, dia dapat ayat ini. Nah, Isa itu dalam Al-Quran disebutkan sebagai kalimah Allah kan? Kalimah Allah. Kalimah itu daripada sifat kalam. Jadi Isa ini menurut kalian wahai orang Islam, Isa itu kadim atau bukan kadim? Kalam Allah kadimun kan tadi kan? Sifat Allah kalamnya kadim. Nah, Allah katakan bahwa Isa itu kalimah Allah. Jadi Isa kadim atau bukan? Kagura. Dijawab kadim, nah Isa berarti Tuhan. Kagura. Dijawab bukan kadim, makhluk. Kalam Allah kan bukan makhluk. Yohanna Dimashqi, dia yang memulai perdebatan ini. Mulailah ulama Islam membahas. Jadi kalam Allah itu makhluk atau bukan? Kadim atau makhluk? Nanti merempet kepada Al-Quran ini kalamullah atau bukan? Kalamullah. Makhluk atau kadim? Anda tahu jawab kan? Itu berabad-abad, 2 abad permasalahan itu. Makanya muncul ilmu kalam. Jadi jangan sembarangan hari ini mengatakan apa itu ilmu kalam, haram mempelajari ilmu kalam. Oh, luar biasa perdebatan para ulama dulu demi menyelamatkan akidah. Nah, bicara masalah iman, kita udah bicara masalah iman, kita meyakini Allah punya sifat yang sempurna. Di antara sifat Allah itu adalah kalam. Yakin nggak Allah memiliki sifat kalam? Yakin. Betul? Betul. Nggak ragu? Nggak. Udah itu iman tuh. Udah beriman begitu udah. Sekarang ketika kita mendapatkan kondisi seperti ini, pemikiran musuh-musuh Islam datang. Mereka mencoba mendobrak kita. Apa yang akan kita jawab? Jawab ini bisa merusak iman, jawab itu juga salah. Inilah muncul ilmu kemudian. Ulama membahas, datang ulama ini bicara begini, ulama ini membela begini. Ramai orang ngomong masalah ini, ramai pula, banyak pula pembahasannya. Ini berarti masuk ranah ilmu nih. Masuk ranah ilmu. Akan ada perbedaan pendapat dalam hal ini, itu biasa ranah ilmu. Yang penting iman tadi sudah itu sudah. Oke, diam. Yang namanya kaum mukmin itu.
Masalah ilmu, nah, gure beda, lain kepegah. Gure beda, lain kepegah. Kenapa? Kemampuan kecerdasannya juga berbeda. Maka kalau bicara masalah ilmu kalam, bicara masalah ilmu tauhid dalam ranah ilmu, siap-siap ada perbedaan memang. Nggak bisa mengatakan bahwa ilmu kamu yang betul, yang lain salah madum. Hati, gure kamu yang betul, gure lain salah madum. Ini ilmu, Bung. Bapak Ibu sekalian, ini ilmu. Kalau ilmu ranahnya luas. Siap menerima perbedaan. Jadi bukan bicara masalah beda iman, enggak. Kalau beda iman, kita bicara dengan orang Hindu, orang Islam, ya beda iman. Tapi sama-sama Muslim, enggak bicara masalah beda iman, ini bukan. Iman sama. Iman kita apa dalam masalah kalam Allah ini? Bahwa kita meyakini Allah memiliki sifat kalam. Titik, habis cerita. Oh, nan tagaknya iman danyo. Oh, cok tagak ono. Yang ka selamat dunia akhirat danyo. Tetapi ketika ada masalah muncul, inilah ilmu mulai bicara. Menyahana menggerogoti iman juga. Ya, menggerogoti iman. Datanglah akhirnya orang Mu'tazilah mengatakan kalau begitu kalamullah itu adalah makhluk. Al-Quran ini makhluk kita bilang. Demi apa? Menghindari daripada pemahaman bahwa Isa itu kadim. Karena yang kadim itu hanya Allah yang satu, nggak ada yang lain. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa yang kadim hanya Allah, yang lain semuanya baharu. Lalu sekarang nih Allah bicara mengatakan bahwa Isa itu kalimahnya. Lalu kalam Allah apa? Kalam Allah sifatnya kadim. Nah, Isa kadim juga? Nggak mungkin kadim. Isa itu makhluk Allah. Bukan kadim, tidak kadim. Yang kadim hanya Allah yang satu. Lalu Al-Quran kalamullah atau bukan? Kalamullah. Lalu apa Al-Quran ini? Makhluk atau kadim? Kaguralo. Ini pembahasan kita baca nih hari ini. Kita akan baca masalahnya. Biar kita tahu asal usul permasalahannya seperti apa. Muncul ilmu kalam panjang lebar pembahasan 2 abad masalah ini. Sampai datang Abu Hasan Al-Asy'ari kemudian meleraikan permasalahan kalamullah ini. Maka kalau kita baca buku-buku Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan bahwa Abu Hasan Al-Asy'ari itu yang mengkodifikasikan atau yang memulai membuat ilmu kalam. Ya, artinya apa? Sebenarnya ilmu kalam, pembahasan ilmu kalam sebelum beliau. Cuma beliau berhasil meleraikan masalah ini yang kemudian stabil, tidak ada lagi kemudian orang yang mempermasalahkannya. Allah mengilhamkan, setiap ulama muncul ilham yang baru. Nah, orang Mu'tazilah yang datang bahkan sebelum Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka mengatakan kalamullah itu makhluk dan Al-Quran ini makhluk nih. Pada masa Khalifah Maimun berkuasa, ya, orang Mu'tazilah ini berhasil masuk kepada khalifah dan meyakinkan khalifah bahwa semua orang harus kita suruh untuk meyakini Al-Quran ini makhluk. Nah, Al-Quran ini makhluk. Padahal masalah Quran itu makhluk atau bukan, nggak ada orang yang pernah ngomong seperti itu sebelumnya, nggak ada. Kok ada pembahasan Quran itu makhluk? Gara-gara fitnah daripada Yohana Dimashqi itu. Yang mulai pembahasan kena kedih pegahaba masalahnya terjadu. Lagi masa dom tanyo jamun, mandum pegahaba masalah dom masalah perang kena kedih. Bukan nyo dengan masalah perang memang. Jamun menanci. Dulu gitu juga. Masalahnya masalah akidah yang mulai orang-orang Kristen mencoba untuk masuk untuk mengobrak-abrik keyakinan kita pada zaman dulu itu. Ulama pun bicara. Orang Mu'tazilah masuk kepada Al-Ma'mun mengatakan, wahai khalifah, kita harus paksa semua orang meyakini Quran itu makhluk demi menyelamatkan akidah kita. Kalau enggak, orang akan pikir bahwa Isa itu kadim. Atas dasar itu. Begitulah, ya. Akhirnya khalifah setuju. Dipaksalah semua ulama-ulama. Disitulah sampai Imam Syafi'i juga, ya, dipanggil oleh khalifah. Imam Ahmad juga dipanggil. Imam Ahmad enggak mau jawab. Sampai ditanya, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Beliau diam. Karena masalah Quran makhluk itu enggak pernah ditanya pada masa Nabi. Kenapa? Fitnahnya enggak muncul masa dulu. Muncul pada masa mereka. Enggak ada pertanyaan Quran itu makhluk. Kita cari hadis Quran itu makhluk atau bukan, enggak ada masalah itu. Karena fitnahnya datang kemudian.
Sampai akhirnya ya, Imam Ahmad karena nggak mau jawab fitnah, beliau dipenjara dan disiksa dalam penjara. Itu mihnah Imam Ahmad, terkenal dalam permasalahan ini. Ini masalahnya itu, bahwa pembahasan pemikiran, pembahasan keilmuan. Cuma salahnya orang Mu'tazilah, mereka otoriter, pakai paksaan terhadap melalui penguasa. Masalah pemikiran jauh masalah ulama lah gede. Baik meme bak penguasa paksanya harus lagi nyo mahanjir rodona. Baik lagi nya. Kalau memang ini masalah pemikiran, masalah keilmuan, kasih para ulama tuh diskusi masalah itu. Penguasa menjaga saja ini kondusif. Awak Mu'tazilah kan ipaksa penguasa iman oleh lewanya nyo menyeka lagi tanya pegah drop ndo. Peluk belang gelap. Itu fitnah Ahlussunnah dulu terjadi seperti itu. Mudah-mudahan baik terjadi lagi ke-lagi-laginya. Kasih ranah untuk ulama untuk membahas secara kondusif. Oh, para penguasa cuma lihat buat nyo baik nam pakai nyo ranah ulama pegah apa ulama matang. Ya hanam pom jaweh gede. Ulama matang pegah apa. Nyo le karu dan nyo masalah apa? Ulama pegah apa yang ke ulama api pegah apa acik. Kerana buat mandu-mandu miri-miri ulama mandu. Akhirnya kabeh karu bantabaunya. Ya mana? Ya? Ya anban, ya. Nah, ya itu duduk permasalahannya. Maka disebutlah ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu yang para ulama membahas tentang isu-isu dakwah-dakwah, syubhat-syubhat yang mengganggu akidah umat Islam. Itu masuk dalam ranah ilmu kalam. Ya, begitu. Listihalati didul kalam minal kharasi wa sukuti alaihi. Nah, jadi kita meyakini kalam Allah itu adalah sifatnya, ya. Dia bukan makhluk sifat Allah, bukan muhdas, bukan baharu, ya. Tidak diciptakan, tidak dibuat, ya, tapi Allah Maha berbicara selama-lamanya, ya. Karena mustahil kebalikan daripada kalam, apa itu? Bisu atau diam, ya. Itu adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, ya, artinya sungguh Allah telah berbicara dengan Musa. Itu firman Allah, ya. Kemudian Allah mengatakan inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami, ya. Allah berfirman juga bahwa aku telah memilihmu, ya, di atas semua manusia dengan risalahku dan dengan bikalami, dengan kalamku. Berarti Allah punya sifat kalam. Itu Allah sudah bicarakan sendiri dalam Al-Quran, ya. Kemudian juga firman Allah, fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Itu juga Allah mengatakan firmannya bahwa fa'asbata li nafsi kalam bihadihil ayat. Fa'idha thabata annahu mutakallimun fakalamuhu qadimun azaliyun. Nah, maka dengan demikian Ahlus Sunnah meyakini bahwa kalau Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah mutakallimun, maka kalam Allah itu qadimun azaliyun, ya. Begitu, ya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kemudian masuk pembahasan dibahas oleh Imam Abu Ishaq al-Shirazi. Falau kana makhluqan. Nah, kalau seandainya kalam Allah itu makhluk, nah beliau menafikan pemahaman orang bahwa kalam Allah itu makhluk. Nah, karena ini muncul daripada Yohanna dulu itu, ya. Masih ada sisa-sisa perdebatan itu pada masa beliau. Lalu beliau katakan bahwa falau kana makhluqan, kalau seandainya kalam Allah itu makhluk, laqala ar-Rahman khalaqal Qur'an wa khalaqal insan. Tapi firman Allah apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Itu kan ayatnya kan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Jadi apakah kalam Allah Quran ini makhluk atau bukan? Kita katakan bahwa Al-Quran itu kalamullah bukan? Iya, kalamullah itu Al-Quran. Lalu apakah Al-Quran itu makhluk? Kata Abu Ishaq apa? Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, maka firman Allah Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman dialah yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Jadi yang makhluk manusia, sedangkan Al-Quran 'allama, bukan makhluk. Kalau seandainya Al-Quran itu makhluk, maka Allah akan katakan
Ar-Rahman khalaqal Quran khalaqal insan. Nah, baru je dah pegah Qurannya makhluk. Bahkan Allah mengatakan khalaqa. Tapi ini bukan khalaqa, tapi allama. Yang makhluk yang mana? Yang makhluk manusia. Al-Quran bukan makhluk. Enggak boleh bilang Al-Quran itu makhluk. Ya, enggak boleh kita katakan Al-Quran itu makhluk. Ini untuk menafikan orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Enggak boleh mengatakan. Kenapa? Ayatnya begini. Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika membantah juga mereka pakai ayat. Ayat-ayat Al-Quran didasarkan pada ayat Al-Quran kemudian dibawa kepada ranah logika. Nah, itulah manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, manhaj Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau menggali ayat hadis lalu kemudian pakai logika kemudian. Nah, hal ini yang tidak dipakai oleh orang-orang ulama sebelum masa beliau. Ulama sebelum masa beliau pilih diam saja. Persis seperti Imam Ahmad, beri poh ia mendang, makhluk atau bukan, hanang jawab apa, ia mendang. Tapi bagaimana nanti dengan orang yang sudah terpapar, ya, yang terpapar pemikiran yang hana betul? Sip tak ia? Abu Hasan Al-Asy'ari berijtihad bahwa enggak sanggup, enggak bisa kita diam saja. Kita harus pakai logika untuk supaya menyelamatkan orang. Nah, mulailah di sini manhaj ilmu tauhid, kan manhaj tauhid, manhaj ilmu tauhid. Tauhid semua kita sama. Iman kita semua sama, tauhid kita sama. Menyana hana betul tauhid, langsung kafir tu. Nyo tauhid tanya beda dua tu. Berarti punya beda tauhid dua ada gimana? Ilon tauhid drone kan. Menyakan tauhid hoi peluang. Kafir. Iman tanya beda dua tu. Emangnya kalau beda iman, satu Hindu, satu Muslim. Ya betul. Tapi kalau kita sama-sama Muslim, nggak bisa kita katakan nih iman kita beda nih. Ilmu tauhid baganya. Lalu tahu hukumnya panen betul yang betul. Anjir. Orang punya ilmu, punya referensi. Itu juga dari ulama. Nah, inilah pentingnya kita menjaga ranah keilmuan ini bagi kalangan para ulama, para pakar yang membahas. Ya, kita menikmati, kita mendengar selama itu adalah sehat adanya, tidak saling menuduh satu sama lain. Nah, maka dikatakan adalah fadalla ala annal insan makhluk wal Quran. Maka ini menunjukkan bahwa sesuai dengan etikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesungguhnya insan itu makhluk dan Quran itu bukanlah makhluk. Nah, ya, oh no idetian. Nah, pertanyaan masalah yang paling ditanya. Allah, di mana Allah? Allah nyata. Kemudian ketika ditanyakan kepada Muhammad di mana Allah, Allah dekat. Kemudian ketika Musa berbicara dengan Allah di Bukit Sinai, pertanyaan saya, apakah hal itu dalam ranah ilmu atau dalam ranah iman? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan ini itu ranah ilmu, bukan ranah iman. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, bahwa Allah di atas. Kita wajib meyakini Ar-Rahman. Cita yang mbak udah ngaceh, sini buah arti dia. Itu hana mufhum ayat Allah, hana mufhum ilmu bahasa Arab dengku. Geiem ngayan. Tapi ni betihnya ayat Allah, lo betih dengku. Kabeh cerita mukmin dona. Ya. Seorang alim ulama, dia lebih daripada orang awam, daripada ayat ini. Dia akan menjawab dengan jawaban yang berbeda, ilmunya berbeda. Tapi yakin itu ayat Allah, yakin. Udah selamat. Hana masalah tadi. Kemudian man tabu arti firman Allah nyope jok ba ulama. Ya, yakin. Nan depa mandung firman Allah eno rena. Ha? Hanan depa kan? Baik le tegun ayatnya, ayat qul huwallahu ahad mandang lu hanan depa arti. Tapi saya yakin firman Allah itu, oh udah itu ranah iman, selamat mandung rena. Ya. Baik katanya, jangan sampai kita menggantungkan iman orang pada ayat yang diperdebatkan oleh ulama. Kenapa Anda gantungkan iman orang itu pada ayat yang diperdebatkan oleh ulama? Padahal orang itu meyakini itu firman Allah. Udah kabeh cerita bagi ulama ohnan. Lalu dah pegah kalau enggak yakin
makna firman Allah ini, anda kafir. Astaghfirullahaladzim. Padahal dia yakin itu firman Allah. Udah cukup itu, selamat dia imannya. Lagi tanya yakinnya firman Allah, padahal ada depu atau ada lampu menduk. Kanya mana? Itu ranah iman begitu. Iman itu simple sekali, mudah sekali. Ranah ilmu itu baru berbeda. Nyampi katanya seandainya perleta depu, hana perleta depu hana mentalah aja. Mandum ayat tayu pernah tak pernah. Nah, mungkin mandum urang tak pernah ayatnya gemufong ayat Quran mandum. Okay. Tapi dia kini mandum ayat harus. Tapi wajib dia pahami semua. Enggak semua orang mampu memahaminya. Tapi kena masalah ayatnya masalah mewaris. Ayat tentang masalah hutang. Ilmu mewaris mentang memang orang tahu ayat tak pernah kurun-kurun. Hanya mufaham tahu ayat tak pernah tentang ilmu mewaris. Itu satu ayat ilmu mewaris. Mungkin mandung urang mufaham ayat Allah. Mungkin. Tapi semua orang harus meyakini Al-Quran itu firman Allah, wajib hanjahan. Nyaman. Ranah itu ranah ilmu itu. Maka kami mengatakan bahwa kalau ada orang yang menggantungkan iman sida orang kafir sida orang pada ayat yang itu beda pendapat para ulama, sungguh tidak menghargai keilmuan. Tidak menghargai para ulama. Lebih sadis lagi, hang tim dengar menyakan lagi kelon pegah, yang telah mendu, yang lebih parah lon. Ya, begitu. Jadi yang ditanya benar, itu ranah keilmuan yang cik beda pendapat para ulama dalam masalahnya. Ya, yang penting yakin Ar-Rahman al-Arsy istawa, yakin kabeh cerita. Yang mendu ia maju. Ya, hana pun dari cungki-cungki gini punan. Ya. Good. Good, nah yang lain? Kenapa yang tanya ni kan? Ya, kapai berarti, nyo berarti kailo. Kaikap, ya. Kailok dan kaikap, alhamdulillah, ya. Nah, good. Terima kasih, insyaallah kita lanjutkan setelah subuh dengan bacaan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.